Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah rahimakumullah, jumpa lagi kita dalam kajian keagamaan hadis online pada hari Jumat pagi ini. Izinkan saya akan membahas adab berpakaian untuk seorang laki-laki muslim ataupun perempuan muslimah. Karena yang namanya pakaian ini merupakan zinah, sebagai gambaran zinah, sebagai perhiasan bagi seorang muslim ataupun muslimah. Tentulah dalam perhiasan itu tidak boleh seorang muslim itu terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan syar'i. Bagaimanakah adab berpakaian secara syar'i yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita kenakan di dalam sehari-hari ini? Beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang berpakaian. Ya ayuhan nabiyyu, ini dalam surat Al-Ahzab, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi khimar, pakaian zaman dahulu dari para sahabat-sahabat perempuan adalah khimar. Khimar itu adalah pakaian yang menutup dari atas, menjulur, menjuntai hingga ke seluruh tubuh. Ini adalah khimar. Tidak ada yang dapat terbuka kecuali matanya saja. Ini adalah khimar di zaman itu. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Jadi turunnya surat ayat ini adalah di surat Al-Ahzab. Artinya turunnya adalah ketika waktu perang Khandaq, yaitu tahun kelima, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 hari dikepung oleh orang-orang kafir musyrik. Dan disitulah Saudah, seorang sahabat perempuan, kemudian keluar untuk keperluan internal, ya, seorang muslim. Kemudian beliau ternyata tidak memakai khimar, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang kewajiban khimar untuk pertama kalinya. Karena seorang muslimah ketika waktu dia sudah mencapai umur balik, maka tidak boleh dia membuka auratnya kecuali dza wa dza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza balagat an-nisa'u al-mahid, kalau seorang perempuan sudah mencapai menstruasi, maka dia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali telapak tangan dan wajah. Ini dalam satu riwayat hadis sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, bahwa di dalam berpakaian apa saja yang harus kita wajib kenakan? Berpakaian itu sendiri adalah ma yudau au yulbasu 'alal jismi sitran lahu wa hifdzan lahu minal mu'assirat al-kharijiyah. Ta'rif atau pengertian dari pakaian adalah sesuatu yang dikenakan di dalam tubuh seseorang untuk menjaga tubuhnya dari hal-hal yang dari luar, seperti halnya dingin ataupun panas. Kalau memang tubuh kita kedinginan, kepanasan, maka kita jaga tubuh ini, karena tubuh ini merupakan amanah. Pengertian itu kemudian banyak ta'rif, ya, tentang berpakaian. Seorang kadang liberal dengan pemikirannya. Ada yang mengatakan bahwa pakaian itu yang penting adalah sopan. Sopan santun satu negara dengan negara lain pastinya berbeda. Kalau misalkan negara Indonesia, misalkan sopan santunnya mungkin ya sebatas kewajaran, dari mulai
misalkan seorang itu menampilkan wajahnya, kemudian rambutnya, itu sah-sah saja, normal-normal saja kalau misalkan itu kita berbicara di Indonesia. Tapi kalau lain lagi kalau kita misalkan berbicara normalnya orang-orang barat, karena mereka tentulah pakaiannya sangat ketat, kemudian sangat minim sekali, tipis. Inilah satu sama lain kalau orang berbicara tentang normalnya pakaian di negara sesuatu, maka itu tidak bisa kita cantumkan. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang wajib kita ambil untuk kita terapkan di dalam berpakaian sehari-hari. Jadi, kemudian bagaimanakah adab berpakaian? Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang adab berpakaian. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi pakaian ini selain untuk menutup aurat, di mana aurat sudah kita bahas tadi, perempuan tidak boleh membuka seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Ini ijma' ulama bersepakat tentang ini. Adapun kalau misalkan ada 1-2 ulama yang mengatakan wajib seorang perempuan itu berniqab atau menutup seluruh tubuhnya, ya, dengan cadar misalkan, itu sah-sah saja, silahkan. 1-2 ulama mengatakan seperti itu. Tapi ajma'ul ulama mengatakan bahwa seorang perempuan boleh membuka wajahnya serta telapak tangannya. Kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan, di dalam syariat Islam, seorang berpakaian janganlah terlalu berlebihan. Ini pertama. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, berpakaianlah kalian ketika kalian itu ingin ke masjid. Ambillah pakaian kalian ketika waktu ke masjid. Wakulu washrobu wala tusrifu. Makan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam pakaian ataupun dalam makanan, minuman. Bagaimanakah seorang ketika waktu berpakaian berlebihan itu? Dijelaskan kalau memang kita harusnya berpakaian itu cukup dengan harga yang biasa-biasa saja, wajarnya manusia, lumrahnya manusia itu adalah misalkan pakaiannya seharga 50-200 ribu, itu adalah normalnya. Tapi kemudian dia terlalu berlebih-lebihan di dalam membeli pakaian, akhirnya satu helai pakaian dihargai 50 juta. Ini menampilkan bahwa dia adalah sosok yang sombong, yang mampu untuk membeli pakaian ini. Ini adalah haram hukumnya. Wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makanan pun demikian. Wajarnya manusia ketika waktu makan 1-3 kali dalam waktu sehari, itu normalnya. Tapi dia berkali-kali makan hingga akhirnya gemuk. Ini juga berlebih-lebihan, tidak boleh. Apalagi kalau misalkan kita kadang datang ke suatu tempat acara, ternyata hidangan dan makanan sangat banyak sekali tersedia gratis untuk kita, kemudian kita merasa harus memakan semuanya, maka ini juga berlebih-lebihan, haram hukumnya. Jamaah rahimakumullah, innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi ala abdihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seorang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat hasil dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Salah satu nikmat itu adalah berpakaian. Maka berpakaianlah sesuai syariat Islam. Tidak boleh atau jangan sampai seorang itu terlalu berlebihan, menjuntai pakaiannya seperti halnya raja-raja yang ada di film-film kolosal itu, panjang, kemudian sutra, maka itu adalah haram. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga
mengingatkan kepada kita, ya, tidak boleh seorang laki-laki itu memakai pakaian dari sutra, karena itu terlalu berlebih-lebihan juga. Bagaimanapun kalau misalkan kita terlalu berlebih-lebihan, maka itu hukumnya adalah haram. Kita mampu membeli harga pakaian 100 juta, sehingga ketika waktu kita keluar rumah, kita ingin menampilkan apa yang kita kenakan ini adalah harganya 100 juta misalkan. Sementara kita mengenakan jam harganya 500 juta. Jadi sekali dia keluar seakan-akan 1 miliar. Padahal ketika ada seorang yang minta-minta kepadanya, Bu, minta, Bu, Pak, minta, dia kemudian tidak memberikan sepeser uang pun. Dia cuma ingin menampilkan kesombongannya saja. Maka ini adalah hukumnya haram. Jamaah rahimakumullah, bahwa yang kedua, tidak boleh seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan dalam berpakaian. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihim minar rijal bin nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang yang menyerupai perempuan, seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Baik itu pakaian, baik itu cara dia berjalan. Bagaimanakah jalannya seorang laki-laki itu harus tegap tentunya. Kemudian dia berjalan secara melambai-lambai seperti halnya lambaian seorang perempuan, maka hukumnya adalah haram. Terutama adalah pakaian. Bagaimanapun kodrati seorang laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kodrat seorang laki-laki. Jangan sampai merasa bahwa dirinya itu laki-laki tapi terjebak dalam, atau perempuan tapi terjebak dalam tubuh laki-laki, sehingga dia terobsesi untuk merubah postur dirinya menjadi seorang perempuan. Ini adalah haram hukumnya. Laki-laki wajib seperti halnya laki-laki, perempuan juga seperti halnya perempuan. Yang berikutnya, tidak boleh seorang memakai pakaian penuh kesombongan seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Tidak boleh kesombongan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk adalah al-isbal. Apa itu isbal? Ya, ini cara pandang ulama berbeda satu sama lain. Isbal adalah menjulurkan celana ataupun sarung hingga ke mata kaki, teman-teman semuanya. Jamaah rahimakumullah, bahwa isbal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haram hukumnya, menjulurkan pakaian hingga ke mata kaki untuk laki-laki. Dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Barang siapa menjuntaikan pakaiannya hingga ke mata kaki, maka dia di dalam neraka. Tapi konteks hadis ini, asbabul wurudnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan informasi oleh sahabatnya bahwa raja-raja Persia dan raja Romawi itu memakai kebesaran pakaiannya sampai menjuntai panjang dari tubuhnya. Ini jamaah rahimakumullah, ini adalah haram hukumnya. Di zaman itu pakaian sangat mahal sekali. Tidaklah ada produsen pemintal pakaian seperti halnya di zaman ini. Apalagi mesin-mesin sangat canggih sekali sekarang. Orang memakai pakaian paling mempunyai pakaiannya hanya satu ataupun dua. Umar bin Khattab, ya, seorang sahabat, seorang yang dijanjikan surga, cuma mempunyai 2 helai pakaian. Ini menggambarkan betapa mahalnya pakaian ketika zaman itu. Sehingga kalau misalkan seorang itu pengen sombong, maka ketika waktu itu harus menjuntaikan pakaiannya sampai ke mata kaki atau sampai ke bawah lagi. Dan ini adalah hukumnya haram zaman itu. Tapi sekarang kalau misalkan seorang itu berpakaian sampai menjuntai ke mata kaki, maka tidak haram, karena memang pakaian ini sangat murah sekali di zaman ini, jamaah rahimakumullah. Makanya disinilah ada penekanan hadis yang lain, dari hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala lam yangdurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaian secara sombong dia, yang harus kita
ketahui adalah kesombongan. Kesombongan ini, wujud apapun dalam kesombongan maka hukumnya haram. Kesombongan dia memakai pakaian di mana atributnya menggambarkan bahwa dia itu adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi, maka adalah hukumnya haram. Saya adalah DPR, saya adalah polisi, saya adalah TNI, saya adalah dosen, misalkan saya adalah PNS, maka dengan kesombongan itu pula haram hukumnya seorang memakainya. Tapi kalau memang niatnya untuk berpakaian saja, tidak ada rasa kesombongan dia, karena orang yang sombong itu sudah terlihat dari mimik mukanya, dari perkataannya, dari tubuhnya yang ketika waktu berjalan dengan kesombongan, ya. Nah, ini tidak boleh. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kalian itu berjalan di muka bumi ini penuh kesombongan. Karena orang tidak ada yang dia miliki itu sebenarnya tidak ada. Apa yang kita miliki semuanya ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jabatan ini milik Allah, ya. Tubuh ini yang kekar ini milik Allah. Suatu ketika pasti seorang akan terlepas dari tubuhnya yang kekar itu, atau tubuhnya yang kekar itu pasti suatu ketika lambat laun akan menua, tidak ada kekuatan sama sekali. Dulu kekar, sekarang kurus kering. Dulu hebat, bertenaga, tapi sekarang tidak bertenaga sama sekali. Jamaah rahimakumullah, itu adalah siklus manusia yang wajib harus kita ketahui. Dan itu pasti akan datang pada siapapun yang hidup di dunia ini. Sehingga sekali lagi, kalau memang seorang itu berpakaian dengan penuh kesombongan, bukan berarti harus isbal saja, menjuntaikan pakaiannya sampai ke lutut, tidak. Karena kontekstualisasi dari hadis itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jamaah rahimakumullah, yubahu lirrajul labsul khatim minal fiddah. Boleh seorang itu memakai cincin dari fiddah, dari perak. Wa yajuzu lahu naqsul khatim minal ismi aw lafdil jalalah. Dan boleh seorang juga memakai khotim, memakai cincin yang ada di situ lafadznya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika waktu dia memakai cincin yang ada lafadznya Allah, ketika waktu dia ke kamar mandi, ke WC, maka wajib dia untuk melepas cincin tersebut karena di situ ada lafadz yang mulia. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, tidak boleh berpakaian yang tipis bagi seorang perempuan. Ini hadisnya. Ya Asma, ini ada suatu ketika Asma binti Abi Bakar, ini putri dari Abi Bakar, kakak dari pada Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhalat ala Rasul wa alaiha siyabun riqaqun, dan dia mengenakan pakaian yang tipis. Fa'aradu anha Rasulullah, dan dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian kaget dan mengatakan kepada Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagat al-mahid lam tasluh ayyura minha illa hada wa hada. Wahai Asma, jika engkau mengenakan pakaian, jika seorang perempuan itu sudah masuk pada umur balik, maka dia tidak boleh menampilkan pakaian yang seperti ini, dan dia tidak boleh menampilkan auratnya kecuali telapak tangan dan muka. Ini adalah hadis yang saya bahas tadi. Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak boleh seorang itu memakai pakaian yang tipis, transparan, yang dapat menceritakan tubuhnya meskipun itu longgar. Ya, tidak boleh, haram hukumnya. Perempuan kalau misalkan membeli pakaian, silahkan ketebalannya silahkan dilihat, jangan sampai tipis sekali kemudian dibeli. Ini adalah haram hukumnya, karena pandangan laki-laki itu akan tertuju pada perempuan yang mengenakan pakaian seperti itu. Itu akan merangsang syahwat seorang agar naik lagi. Tidak boleh hukumnya, haram hukumnya. Bagaimana seorang perempuan atau laki-laki itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangannya. Tapi bagaimana seorang laki-laki menjaga pandangannya sementara ada perempuan-perempuan di luar sana
yang mengenakan pakaian-pakaian yang seperti itu. Ini tidak bisa sinkron jamaah. Kalau memang kita ingin pandangan laki-laki itu terjaga, maka perempuan-perempuannya juga wajib untuk menjaga pakaian agar tidak laki-laki itu tidak jelalatan. Oh pak, biasa pak, itu nih yang namanya laki-laki kan ya memang seperti itu, jelalatan. Tapi memang ada pemantiknya di situ. Kalau memang tidak ada pemantiknya, tentulah tidak akan seperti itu. Maka silakan sama-sama menjaga. Saya sering menekankan kepada mahasiswi-mahasiswi saya, silahkan dalam kontrak kuliah, awal-awal kuliah, awal-awal semester, biasanya saya menyampaikan kalau misalkan berpakaian, silahkan berpakaian secara syar'i, yang longgar, tidak yang tipis, tidak menceritakan tubuh, ya, tidak membuka aurat dan lain sebagainya. Ini kadang ada seorang mengenakan pakaian, ya, dia memang menutupi seluruhnya, tapi terlalu tipis sekali, sehingga ini bahaya sekali. Berikutnya adalah berpakaian secara longgar. Ini perintahnya ada di sini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sinfani min ahlin nar, dua golongan yang akan masuk neraka. Lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, yaitu kaum yang di tangannya itu ada cambuk seperti halnya ekor dari baqarah, sapi. Yadribuna bihan nas, yang dipukulkan pada manusia-manusia. Wanisaun kasiyat ariyat, yaitu perempuan-perempuan yang dia berpakaian tapi pakaiannya itu seakan-akan dia membuat dia telanjang. Pakaian kok membuat dia telanjang? Iya, dia berpakaian tapi terlalu tipis sekali. Berpakaian dia tapi ternyata terlalu menceritakan postur tubuhnya, terlalu ketat hingga lekuk tubuhnya dapat terlihat secara jelas, detail. Maka ini hukumnya adalah haram. Kemudian mumilat ma'ilat, dia melenggak-lenggokkan tubuhnya. Perempuan, iya, memang postur tubuh perempuan itu berjalannya adalah dengan lenggak-lenggok, tapi nggak perlu kemudian kita lenggak-lenggokkan sedemikian rupa sehingga kita menjadi pusat perhatian laki-laki. Haram hukumnya, ini nggak boleh. Kemudian jamaah rahimakumullah, tidak boleh seorang, penjelasan tentang khimar sekarang, kerudung. Bagaimanakah khimar yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dakhala 'alaiha wa hiya tahtamiru faqala Lailah la layataini layatan la layataini. Qala Abu Dawud makna qaulihi layatan la layataini yaqulu la ta'tamu minar mislar rajul la tukarriruhu toqan au toqataini. Artinya apa? Kalau seorang perempuan ketika waktu berjilbab, mengenakan dia jilbab ini ya, yang menutupi wajah dan menutupi kepala, maka tidak boleh dia melilitkan dua kali. Cukup sekali saja, cukup sekali, jangan sampai dua kali. Kenapa seperti itu? Kalau sampai dililit sementara bagian dada ini terbuka, artinya tampak sedemikian rupa, maka ini adalah juga haram hukumnya. Berikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, tidak boleh seorang itu memakai pakaian ketenaran sehingga orang itu pengen melihat dia itu tenar. Pakaian-pakaian artis yang bling-bling, yang menampilkan keglamoran seorang, hukumnya haram kita pakai. Man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahu Allahu sauba mudzillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengenakan baju kebesaran agar dia terkenal di dunia, agar dia ingin dilihat orang lain, menjadi pusat perhatian,
bahwa saya ini adalah artis, pakaiannya pakaian yang bling-bling, glamor, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan padanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kehinaan itu pakaian apa? Pakaian yang terbuat dari api neraka. Wajib dia mengenakannya, tidak bisa mengenakannya langsung ditempelkan begitu saja oleh para malaikat penjaga neraka. Padahal yang namanya pakaian yang terbuat dari api neraka itu nauzubillah sangat menyakitkan sekali. Kita terbakar dalam waktu beberapa detik saja, melepuh-lepuh ya tubuh kita atau kulit kita. Bagaimanakah kalau andaikan seorang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian itu? Ya Allah ya Rabbi, nauzubillah, kita tidak bisa membayangkan jamaah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini adalah wanita solihah. Ya, ad-dunya mata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairum mata'id dunya al-mar'atus solihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solihah. Perempuan yang solihah, bagaimanakah itu? Perempuan yang menaati syariat Islam, perempuan yang menaati perintah suaminya, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia memakai pakaian-pakaian yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak boleh ada rasa kesombongan di dalam hatinya, di dalam pakaiannya. Tidak boleh dia menampilkan bahwa dirinya ini ingin menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di luar sana. Ini adalah hukumnya haram. Cukup kalian menjadi seorang wanita solih, dan itu adalah kebanggaan bagi kalian. Wanita solihah itulah perhiasan yang paling indah. Tidak perlu harus kemudian kita ingin menampilkan bahwa kita ini menjadi pusat perhatian. Tidak perlu. Karena yang ingin memperhatikanmu adalah suamimu saja. Tidak perlu harus orang lain. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga menjadi berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.